Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati waruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan pastinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di awal-awal Rajab, minggu pertama Rajab ini, Allah tetap memilih kita menjadi hamba-hamba yang bisa, yang mampu melaksanakan perintah Allah, dan mudah-mudahan tetap istiqomah dalam situasi kondisi apapun. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Banyak yang nanya, doa ini kan nggak ada hadisnya. Memang kalau dicari nggak ada, Pak. Dalam Sahih Bukhari nggak ada. Ada hadis itu bukan lagi namanya Kutubus Sittah, bukan 6 referensi kitab hadis, tapi sekarang sudah ada namanya Kutubut Tis'ah, udah lama sekali. Jadi ada 9 kitab-kitab hadis Al-Mukhtabarah. Kita nggak dapatkan doa ini, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mulai dari yang sahih, sahih li ghairihi, hasan li ghairihi, munanan, mauquf, munqati, mursal, sampai doa pun kita nggak dapatkan hadis ini tentang doa ini. Tapi kok dibaca doanya? Kok dibaca doanya? Apa salah baca doa ini? Ya, banyak yang nanya. Sampai sore tadi beberapa majelis taklim ibu-ibu nanya, apa salah doa ini? Sama Bapak Ibu, ketika kita habis sholat kita berdoa, ya Allah, panjangkan umur kami. Ya Allah, saya punya anak belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang saleh. Kira-kira Nabi pernah nggak berdoa untuk Fatimah? Ya Allah, putri hamba Fatimah mudah-mudahan dapat jodoh yang saleh. Pernah nggak Nabi berdoa seperti itu, Pak? Nggak pernah. Tapi kan kita berdoa, ya Allah, anak hamba belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang saleh. Nggak ada hadisnya, Pak. Tapi kita berdoa. Nyambung, Pak? Ibu nyambung. Apa salah kita berdoa seperti itu? Atau nih, kita belum punya mobil, lalu kita berdoa, ya Allah, hamba kepingin punya mobil. Kira-kira salah nggak kita berdoa seperti ini? Hadisnya nggak ada, Pak. Nabi nggak pernah berdoa, ya Allah berikan hamba onta, ya Allah. Nabi nggak pernah doa gitu. Kira-kira salah nggak doanya? Enggak. Jadi kalau ada yang bilang, wah, doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan, itu nggak ada dasarnya, nggak ada hadisnya. Bener, itu nggak boleh, salah. Yang salah adalah yang bilang doa ini salah. Yang nggak benar adalah yang bilang doa ini tidak benar. Yang sesat adalah yang bilang doa ini sesat. Paham Bapak Ibu? Sampai di sini paham ya? Jadi udah terus doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkahi kami pada bulan Rajab, berkahi kami pada bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kenapa kita berdoa seperti ini? Ya. Kenapa kita berdoa seperti ini, Pak? Minggu kemarin kita udah bahas, saya sudah sampaikan bahwasanya di akhirat itu, Bapak, ada satu pohon yang jumlah daunnya sama seperti jumlah manusia.
Kenapa kita berdoa, para ulama-ulama terdahulu kita berdoa minta keberkahan Rajab, Syaban, disampaikan Ramadan? Asyaddul khati'ah min awraqis syajarah fi Rajab wa Sya'bana. Asyaddul khati'ah min awraqiha. Daun-daun itu paling banyak berguguran, daun-daun pohon itu paling banyak berguguran di antara 12 bulan itu, Pak. Paling banyak berguguran, asyaddul khati'ah, paling banyak berguguran Rajab dan Sya'ban. Rajab dan Sya'ban itu paling banyak berguguran, Pak. Wa hadza min sunanillah, dan ini udah menjadi sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa, ya Allah berkahi kami Rajab, berkahi kami Sya'ban, balighna Ramadan, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Saya mau nanya, Ibu mau sampai Ramadan atau tidak? Hah? Mau. Bapak mau sampai Ramadan atau tidak? Nggak mau. Kan nggak ada yang nggak mau sampai Ramadan, Pak. Makanya doa ini endingnya wabalighna Ramadan. Apa makna keberkahan? Ini sebelum kita masuk sambung hadis kita minggu kemarin, ini biar jelas doa ini. Apa arti keberkahan? Ya Allah berkahi kami Rajab, berkahi kami Sya'ban, sampaikan kami Ramadan. Keberkahan ini adalah kullu khairin amin minallahi jalla wa ala. Kullu khairin amin minallahi jalla wa ala. Terima kasih, Mas. Mas Muji ini paling baik ngasih air, nanti ngasih bakso. Arti keberkahan itu setiap kebaikan apa saja secara umum. Kullu khairin amin, kebaikan secara umum apa saja, dari A sampai Z, utara, selatan, barat, timur, apa saja kebaikannya itu adalah keberkahan. Bu, Ibu, suami ngasih uang lebih berkah atau tidak? Atau musibah? Suami nikah lagi berkah atau musibah? Bapak dapat istri yang cerewet berkah atau musibah? Berkah, Pak. Umar bin Khattab aja, Sayyidina Umar bin Khattab istrinya cerewet. Setan itu takut dengan Umar, Pak, tapi Umar takut dengan istri. Iblis, setan itu takut dengan Umar. Kalau Umar lewat, ada iblis pergi, Pak, nggak berani. Tapi Umar yang gagah, yang iblis takut dengannya, setan takut dengannya, ketika istrinya marah, Umar menundukkan kepala. Tawadu Umar, Pak, nunduk kepala, marah-marahlah. Ini Umar bin Khattab. Jadi kalau dapat istri cerewet, alhamdulillah. Jadi keberkahan itu kebaikan, setiap kebaikan. Alhamdulillah berkah ya. Kan kita sering seperti itu, Pak. Alhamdulillah berkah kali. Dapat kenalan, dapat teman yang baik, berkah ya. Bisa foto dengan gubernur, berkah ya. Bisa foto dengan wali kota, berkah ya. Diundang Pak Presiden, berkah ya. Nanti kalau Pak Irwan jadi anggota DPRD, beliau bantu masjid, berkah ya. Nah, tak bantu kita turunkan, Pak. Jadi kullu khairin amin, setiap kebaikan secara umum itu adalah keberkahan. Bukan kejelekan, Pak, tapi kebaikan. Bu, Ibu, ada orang meninggal, kita bilang berkah nggak? Berkah ya dia meninggal. Nggak ada, Pak. Kenapa? Karena kebaikan. Berkah itu kebaikan, bukan sedih, bukan sesuatu yang jelek. Ada orang jatuh dari motor, berkah ya dia jatuh dari motor. Kenapa nggak mati sekalian? Nggak ada berkah di dalamnya. Kenapa? Karena berkah itu adalah kebaikan. Kullu khairin amin minallahi jalla jalaluh. Setiap kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya arti berkah dalam doa ini, Pak,
Ya. Imam Hakim berkata, singkatnya dari makna doa berkahi kami Rajab, berkahi kami Saban, sampaikan kami Ramadan, jangan stop doa ini Pak, terus doa ini. Intisari dari doa ini ada pada doa sapu jagat. Intisari dari doa ini ada pada doa sapu jagat. Doa sapu jagat itu doa yang gak pernah dilupakan oleh para anbiya, mulai abal basar, mulai dari bapak kita Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad, itu gak pernah dilupakan Pak, doa sapu jagat. Kalau bapak ibu pergi haji tawaf, pergi umroh tawaf, bacaan umroh umum Pak, mau istighfar boleh, mau tasbih boleh, mau takbir boleh, mau tahmid boleh, mau sholawat boleh, mau talbiyah boleh, kecuali satu, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad kita tidak baca tasbih, kita tidak baca tahmid, kita tidak baca takbir, kita tidak baca sholawat, kita tidak baca istighfar. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad yang kita baca apa? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Jadi kedudukan doa minta keberkahan Rajab, minta keberkahan Sa'ban disampaikan pada bulan Ramadan tercantum dalam doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat ini jangan berhenti dibaca Pak. Kita kalau ngikuti imam baca doa sapu jagat ini dibaca atau tidak? Dibaca sama imam. Kenapa di akhir Pak? Kenapa di akhir, tidak di awal? Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan enggak ada di awal dibaca Pak, di akhir. Kenapa? Karena ini penutup. Ikhtitamud du'a, qalbud du'a. Doa sapu jagat ini jantungnya dan hatinya doa, penutup. Tidak minta umur panjang, enggak apa-apa. Lupa doa minta diluaskan rezeki, enggak apa-apa. Lupa doa minta diberikan keberkahan, enggak apa-apa. Lupa minta doa diberhasilkan usaha, diangkat derajat, cepat naik pangkat, enggak apa-apa. Lupa baca doa agar ujiannya lancar, enggak apa-apa. Yang penting jangan lupa baca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena semuanya tercantum dalam ini, Pak. Tercantum dalam ini. Ya, jadi terus aja baca doa terus. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kematian pasti, kuburan pasti. Al mautu haqqun wal qabru haqqun. Nikmat kubur pasti. Wa azabul qabri haqqun, azab kubur pasti. Al jannatu haqqun, surga pasti. Neraka pasti. Innallaha la tukhliful mi'ad, Allah enggak pernah mengingkari janji. Semuanya pasti, Pak. Dan kaki kita tidak digerakkan oleh Allah, enggak bisa bergerak kaki kita. La tazula qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta tus'ala an arba'i khisalin. Tidak bergerak kaki kita, saking besarnya beban kita ketika itu. Saking besarnya beban kita, saking beratnya beban kita ketika itu, telapak kaki kita nggak bisa bergerak, Pak. Kaki nggak bisa bergerak. Rokma anna quwwatal insan ma baina rijlaihi. Kekuatan manusia, kekuatan kita itu di kaki, Pak. Orang dikatakan lumpuh, oh dia lumpuh karena dia nggak bisa bicara atau nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan karena kekuatan kita di kaki. Wa dzalikal yaum la tazula
qadama abdin, dan pada hari itu kaki kita nggak bisa bergerak sama sekali karena bebannya yang berat. Hatta tus'ala an arba'i khisalin, sebelum ditanya 4 hal. Kita udah bahas minggu kemarin. Pertanyaan yang pertama, an umrihi, tentang umur. Kita udah bahas, Pak. Nggak ada barometer umur, nggak ada batasan umur. Yang jelas konsep umur, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua apa? An amalihi, madza amila bih, tentang amalannya di dunia ini, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini syarat penciptaan kita, Pak. Kenapa kita diciptakan Allah? Nih tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Tugas kita di permukaan bumi ini hanya menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Udah itu aja, Pak. Kalau 2 ini kita jaga, Bapak Ibu, anteng aja. Jangan pernah mengharapkan apapun dari manusia. Jangan mengharapkan pujian dari manusia, jangan mengharapkan imbalan dari manusia, jangan mengharapkan ucapan terima kasih dari manusia. Jangan takut kalau manusia tidak suka dengan kita, jangan takut dihina manusia, jangan takut dilecehkan manusia, jangan takut digibahin manusia, jangan takut direndahin manusia. Saat ini apalagi musim caleg nih, Pak. Musim pemilihan legislatif, semua caleg baik, bahasanya lembut, assalamualaikumnya paseh, yang nggak pernah pakai jubah, yang jarang pakai peci. Ini kan ini musim agamis nih, luar biasa, Pak. Musim ini memang suasana agamis, nggak pernah silaturahim, sering silaturahim, nggak diundang pun datang silaturahim. Ini kan luar biasa, Pak. Ini jadi zaman memang luar biasa. Jadi kalau mau lihat zaman Nabi, lihat musim caleg, Pak. Tak diundang silaturahim, tak diundang acara, hadir. Ya. Pak Irwan senyum aja. Ini calon anggota DPRD. Ya. Ustadz nggak boleh berpolitik praktis, Pak, tapi boleh ngomong. Saya ditanya, sampai tadi ditanya saya ke arah ke Berakit pagi tadi, makan siang di sana, ketemu dengan beberapa teman para asatid. Ustadz, kalau di kota milih siapa? Mana dulu nih? Kalau kota, Ustadz milih siapa? Adalah rahasia. Kalau provinsi milih siapa? Rahasia juga. Kadang orang kita kan suka kepo, Bu. Siapa sih Ustadz? Siapa sih? Saya bilang kota ini, provinsi ini. Yang jelas yang kita coblos itu ahlul masjid, orang yang cinta masjid. Kalau cari yang sempurna, nggak ada yang sempurna, Pak, manusia ini, Pak. Ya. Yang kita cari ahlul masjid. Ya, yang kita cari suka dengan masjid, cinta dengan masjid, sholat ke masjid, syukur-syukur ilmu agamanya bagus, syukur-syukur ustadz. Nah, udahlah, jangan ditanya lagi lah, tafsirkan aja sendiri udah. Ya, tafsirkan aja lah sendiri, Pak. Yang jelas saya tidak berpolitik, saya tidak masuk politik, saya tidak masuk partai. Udah itu aja. Kalau diundang partai kayak tadi diundang partai, ya monggo. Yang penting selesai tausiah pulang kasih amplop. Nggak minta, Bu.
Nggak minta, nggak dikasih ya kebangetan. Canda Bu. Balik lagi Pak, sampai mana tadi? Hah? Amplop? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi Pak, apa yang kita kerjakan, muamalah kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah dua ini aja kita jaga. Hubungan sama Allah kita jaga, hubungan kepada manusia kita jaga. Orang mau ngomongin kita apa aja cuek, udah mau jelekin kita, mau nyakitin kita, ngata-ngatain kita nggak baik cuek. Toh kita nggak ada apa-apa, nggak minta ke dia. Mau dihina, dicaci maki, dikata-katain nggak apa-apa. Yang penting asal jangan Allah yang nggak suka dengan kita. Itu aja Pak. Ini aja. Yang jadi musibah itu bukan orang gak suka dengan kita. Yang jadi musibah itu bukan ketika kita difitnah oleh manusia. Yang menjadi musibah itu bukan ketika kita dikata-katain, bukan kita dihina, bukan ketika kita dijatuhin, bukan ketika kita dihardik oleh manusia. Yang menjadi musibah itu ketika Allah jauh dari kita. Yang jadi musibah itu ketika Allah nggak suka dengan kita. Yang jadi musibah itu kalau Allah mulai menutup hati kita. Yang menjadi musibah itu kalau Allah mulai mengangkat nurul iman, cahaya-cahaya iman dari hati kita. Wa hadhihi musibatul kabirah. Ini musibah yang besar. Kalau baru tetangga nggak suka mah cuek, udah biarin. Orang nggak suka mah biarin. Abu Jahal itu nggak suka dengan Nabi, saudara Pak. Abu Jahal itu masih saudara Nabi, nggak suka dengan Nabi Pak. Apa Nabi marah? Enggak, udah biarin aja. Yang penting jangan Allah aja nggak suka dengan kita. Ya. Apapun yang kita kerjakan udah ikhlas saja karena Allah. Mau dibilang terima kasih alhamdulillah, enggak juga alhamdulillah. Ya. Ini kadang wah jadi panitia ini males lah lagi jadi panitia, udah capek-capek kita tapi nggak dinilai juga pekerjaan kita, nggak dianggap juga kerjaan kita. Emang minta penilaian dari siapa? Kalau minta penilaian dari manusia nanti sakit hati, akhirnya kecewa, akhirnya silaturahim putus. Minta nilainya ke siapa? Allah. Minta ucapan terima kasih ke siapa? Allah. Kalau udah kita serahkan sama Allah, enak, tenang aja rasanya hati ini Pak. Damai rasanya hati ini. Ya Allah, alhamdulillah ini udah selesai ya Allah. Ya. Kita capek-capek mencari penilaian manusia. Kita capek-capek agar dapat rapot dari manusia dengan nilai yang baik. Tapi kita nggak pernah capek-capek mencari penilaian dari Allah. Terbalik hidup kita Pak. Kita berlomba-lomba mencari kenikmatan dunia, tapi kita tidak pernah berlomba-lomba mencari kenikmatan akhirat. Ya. Jadi amal kita Pak akan ditanya, madza amila bi, amal kita udah ngerjakan apa di dunia ini? Ditanya kita Pak. Didi Sanjaya yang udah kau kerjakan di dunia ini apa? Sihatan kana au maridan kana, dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat. Yang sakit, Ustaz saya nggak bisa apa-apa karena sakit, ya udah ibadah aja sama Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas dengan sakitnya, redo dengan sakitnya. Sakit kita belum seperti sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu seluruh anggota tubuhnya keluar ulat Pak. Sampai mata Nabi Ayub buta. Hanya satu doa Nabi Ayub alaihissalam, ya Allah engkau boleh membuat seluruh tubuh hamba sakit kecuali lidah hamba ya Allah. Kalau lidah hamba juga sakit, kalau lidah hamba juga keluar ulat, hamba nggak bisa bertasbih kepada engkau ya Allah. Kalau tangan ini, itu dari jari jemari Nabi Ayub keluar ulat Pak. Nanah ulat keluar, dari pori-porinya keluar ulat, dari telinga keluar ulat, mata sampai buta Pak. Gak ada yang mau deketin Nabi Ayub alaihissalam. Lalu apa Nabi Ayub? Ya Allah kalau gini mati aja lah aku ya Allah. Kita kan kadang baru sakit dikit Pak.
baru diuji dengan diabetes, baru diuji dengan stroke, baru diuji dengan sakit jantung, baru diuji dengan ini, diuji dengan itu. Ya Allah, lebih baik mati aja lah ya Allah. Gak kuat kayak gini ya Allah. Nyusahin anak-anak ya Allah. Sakit yang kita derita termasuk sakit hati, Bu. Ya, Pak. Sakit yang kita derita tidak seberapa dengan sakit yang diderita oleh Nabi Ayub alaihis salam. Dan Nabi Ayub nggak pernah berdoa, ya Allah sembuhkan aku dari sakit ini. Nggak pernah, Pak. Kita baru dapat sakit sedikit kan, ya Allah sembuhkanlah ya Allah, angkat sakit ini ya Allah, ya Allah, Allah madfa'anal bala wal waba wal pasya wal munkar. Baca doa tolak bala. Nabi Ayub tidak pernah mengucapkan satu doa pun, ya Allah angkat sakit hamba ini ya Allah. Apa doa Nabi Ayub? Ya Allah, jangan kau jadikan sakit ini menjadi hamba lalai untuk berdoa kepada engkau, untuk berzikir kepada engkau, untuk menyembah, mengingat engkau ya Allah. Itu doa Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah gara-gara kita sakit, kita putus asa, ya Allah udahlah mati aja lah ya Allah, mati aja lah ya Allah. Nggak boleh. Apa kata Nabi? La yatamanayanna ahadukum minal maut. Janganlah sekali-kali kalian mendamba-dambakan kematian gara-gara sesuatu yang menimpa kalian. Sakit, musibah, ujian, cobaan, tahu-tahu berharap ya Allah mati aja lah ya Allah, mati aja ya Allah. Nauzubillah hatta yaqtulu nafsahu amdan. Nauzubillah min zalik, sampai gara-gara dia sakitnya nggak sembuh-sembuh atau ujiannya berat, cobaannya berat, dia nggak kuat ya. Menganggap waduh aku udah nggak kuat, aku udah nggak sanggup, akhirnya yaqtulu nafsahu amdan. Dia bunuh diri akhirnya. Udah hidupnya susah, matinya susah, akhiratnya juga susah. Nggak boleh, Bapak Ibu, nggak boleh berharap mati kita. Jangan kalian mendamba-dambakan kematian. Walaupun Allah memberikan kalian ujian, cobaan, musibah, sakit sebesar apapun itu. Kenapa? Sakit, dosa kita habis. Ya. Ibu batuk aja Bu, itu ngilangkan dosa Bu. Jadi kalau sakit batuk biarin aja Bu, nggak usah minum obat. Ini nggak benar juga. Ya. Flu, pilek itu ngilangin dosa. Semua sakit ngilangin dosa Bapak Ibu. Udah ikhlas aja. Ya Allah alhamdulillah sakit. Ya Allah alhamdulillah ya Allah. Sakit juga nikmat ya Allah, dosa habis ya Allah. Hah? Sakit hati. Sakit hati dosa hilang nggak Bu? Bu, sakit hati dosa hilang nggak? Nambah dosa. Sakit hati dengan orang nambah dosa, udah nggak usah sakit hati, makanya udah pelang aja. Ya. Nggak perlu juga sakit hati dengan orang Bu, Bapak. Jadi jangan berharap. Terkadang kan ada sebagian orang Pak ketika diuji, dicoba, ada sakit, ada apa, oh ya Allah, daripada jadi beban anak ya Allah, ini anak udah marah, mamanya kena stroke terbaring, setengah badan nggak bisa apa-apa, BAB di tempat tidur, kencing di tempat tidur, mandi juga harus dibopong apa semuanya. Akhirnya anak marah, menantu nggak pernah muka baik, senyum, menantu cemberut aja ngelihat mertuanya sakit, kamar jadi bau pesing apa semua. Lalu orang tua ini berkata, ya Allah mati aja lah ya Allah kayak gini ya Allah, daripada nyusahin anak menantu ya Allah. Nggak boleh Bapak Ibu. Yang berharap seperti ini lalu dia mati, su'ul khatimah. Kita udah bahas kemarin Pak. Mati dalam keadaan tidak baik ya. Sebaiknya apa yang diajarkan Nabi ketika kita merasa ya Allah kok sakit ini dahsyat sekali, kok ujian ini dahsyat sekali, kok cobaan ini dahsyat sekali ya Allah, dalam keadaan sakit itu doanya apa? Allahumma ahyini makanatil hayatu khairun li. Ya Allah sembuhkan dan panjangkan umurku kalau seandainya panjang umur ini, kehidupan ini baik untukku. Wa tawaffani wa in kanal mauta khairan li.
dan aku ikhlas kalau engkau cabut nyawaku, kalau seandainya kematian itu baik untukku ya Allah. Ini doanya, Pak. Bukan ujub-ujub, ya Allah mati aja lah ya Allah, mati aja lah ya Allah. Apalagi bunuh diri. Udah hidup di dunianya susah, bunuh diri itu kan susah, Pak. Minum baygon, sakit atau tidak, Pak? Sakit atau tidak? Bu, minum baygon sakit atau tidak? Ibu udah pernah coba? Kok tahu? Hah? Pak Edi pernah coba? Oh iya, katanya. Ya. Udah matinya sakit, enggak disolatkan karena orang bunuh diri haram untuk disolatkan, mandiin, kapanin, kuburin, udah tinggalin. La solata, wala doa, tidak ada salat, tidak ada doa. Lima yaqtulu nafsahu amdan, bagi orang yang bunuh diri. Jadi berdoa, ya Allah, kalau seandainya hidup itu lebih baik, panjangkan umurku ya Allah. Kalau seandainya kematian itu lebih baik, aku ikhlas ya Allah. Udah serahkan sama Allah, karena Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita apa. Ya. Ini amal kita, Pak, ditanya. Sama seperti tubuh kita juga ditanya oleh Allah. Anggota tubuh kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ditanya oleh Allah. Ya. Rambut ini ditanya oleh Allah, Pak. Jangan bilang rambut gak ngomong. Ustaz, emang rambut ditanya apanya? Emang rambut dimintai pertanggungjawaban apa? Emang rambut ngomong apa kepada Allah? Yang punya uban, ubannya dipotong. Yang punya uban, ubannya dicabut. Yang punya uban, ubannya disemir. Itu uban protes kepada Allah, Pak. Ya Allah, aku ini udah jadi uban, dari yang hitam jadi putih, padahal aku ini penerang, nur. Tanjali anhu fil kubur, akan menerangi dia nanti di kubur dari akhir yang gelap ini ya Allah. Tapi dia potong ubannya ya Allah, dia cabut ubannya ya Allah, dia semir rambut putihnya ya Allah. Itu ngomong. Jadi bapak-bapak yang nyemir rambut hati-hati, Pak. Ibu-ibu yang nyemir rambut hati-hati. Yang punya uban suka dicabut-cabut, dipotong-potong, hati-hati. Udah putih ya biar putih aja, udah tua kok. Ini kan sekarang udah tua, sok muda. Pak Atta Rajasa putih aja, rambut semua nggak botak-botak, Pak. Anteng aja beliau, Pak. Ini baru tumbuh uban dipotong, udah tua. Bahasa generasi Z itu kalau udah tuwir aja. Tuwir itu apa, Bu? Itulah. Ini kita suka nggak ngakuin diri kita tua. Saya ya ada uban, saya biarin. Ketika umroh botak, memang disuruh botak. Kalau enggak uban muncul ya udah muncul aja. Memang udah tua, Pak, udah 40-an tahun. Ya kalau udah 40-an tahun jangan sok-sok 20 tahun. Ini ada yang udah ubanan dipotong, uban dipotong. Nggak boleh, itu uban ngomong kepada Allah, protes kepada Allah, ya Allah aku dipotong ya Allah, padahal aku mau nerangin dia ya Allah. Memang dia ini nggak tahu diri ya Allah, udah tua sok muda. Hati-hati, Bu. Ya. Pak Edi rambut udah putih. Iya. Nggak ada rambut, Pak. Jadi udah uban biar aja lah. Wa kanati ra'su syaiba. Dan ketika rambut itu putih udah gembira aja, itu penerang kita. Ketika itu dipotong satu lampu di kubur kita hilang, Pak. Dipotong satu lampu hilang, dipotong lagi hilang lagi, dipotong lagi hilang lagi, disemir semua lampu hilang. Ya. Kalau udah tua ya tua aja. Kalau udah ubanan aja, Pak. Udah keriput ya keriput aja, nggak perlu pakai benang-benang, pasang benang biar kencang. Ya. Kepingin hidung mancung suntik, ngeliat tetangga hidungnya mancung kan, dia suntik, Pak. Akhirnya, Pak, kayak balon. Ngeliat tetangga langsung pipit, dia suntik juga biar langsung pipit. Akhirnya kayak kolam lele.
Ya udah nikmati, jangan robah nikmat Allah yang Allah berikan untuk kita. Man ghayyara ni'matallah yang la jasadahu, yang merubah nikmat Allah pada dirinya, pada tubuhnya. Dia punya alis, diganti alisnya kayak panahnya Arjuna. Kenapa, Bu? Ya. Iya, saya pernah jadi saksi nikah dan khutbah nikah, Bu, di asrama haji. Samping saya ibu mempelai laki-laki. Alis matanya kayak anak panah Arjuna, Pak. Asrama haji kan AC-nya AC 2 itu aja, Pak, yang berdiri. Terus kipas angin panas, dia ambil tisu, dia lap. Hilang, Pak. Saya astagfirullahalazim. Saya pikir ada Mbak Kunti. Jadi nggak boleh, Bu. Nggak usah dicukur. Udah, yang mencukur alis haram. Nggak ada perbedaan pendapat mazhab Imam Fikih. Nanti tanya Ustaz Fujal Mandaris yang isi fikih. Nggak ada perbedaannya, Pak. Imam Syafi'i, Ambali, Maliki, Hanafi. Haram. Haram syar'iyyin qat'iyyin. Bilang istri kita, Pak, Ustaz merapikan aja gimana? Tiganya haram, satu makruh. Makruh mendekati keharaman. Kenapa makruh? Kembali kepada niatnya. Niatnya itu kalau seandainya memang mengganggu dia, baru dibolehkan. Jatuh ke ibahah, makruh dia. Makruh mendekati ibahah. Tapi kalau dia kepingin kelihatan lebih cantik, kelihatan lebih muda, lalu dia rapikan, dia cukur, haram jatuhnya, Pak. Sampaikan ke istri kita, Pak. Ya udah, kalau yang udah pesek aja, kalau udah hitam aja udah. Ya, ini kadang wajah putih tangan hitam, wajah putih leher hitam. Udah terima aja Ibu. Ya, astagfirullahaladzim. Ini mulut kalau udah ngomongin, ya. Ini pelajaran, Pak, untuk diri saya khususnya. Ya. Untuk diri saya punya anak perempuan 2, Pak. Saya punya anak perempuan 2, harus dijaga betul-betul. Masih sekolah. Ya, jangan pula nanti cabut bulu mata, ganti bulu kambing. Bahaya nih. Ya. Sekarang banyak, Bu, operasi-operasi, mau operasi plastik kah, mau operasi apakah. Pak Edi mau operasi plastik bisa, Pak. Ya. Ambil plastik asoy krecek itu, bakar. Ya, astagfirullahaladzim. Wa'an jasad kita semuanya akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dari rambut ngomong, ini telinga ngomong. Suka dengerin orang ngomong enggak? Ini mulut juga ditanya. Dan paling lama ditanya itu lisan, mulut. Yang kepoh itu yang suka ngomongin orang, mau azan masih ngomongin orang. Ya. Udah tahu masjid, udah ngaji, mau azan maghrib masih ngomongin orang. Itu mulut. Lidah itu nggak bohong, dan paling banyak ditanya nanti lidah, Pak. Kullul jawari, semua anggota tubuh. La takzibu fiha, nggak ada yang bohong. Wa tashadul julud, sampai kulit-kulit ini semua menjadi saksi dengan apa yang kita kerjakan, Pak. Kemaluan kita, kaki kita, tangan kita, mulut kita, telinga kita, mata kita, pori-pori tubuh kita. Tus'aluna anha, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takzibu biha, enggak ada yang bohong. Enggak ada yang bohong. Semua yang ngomong sorohatan wa haqqan. Ngomong sebenar-benarnya dan ngomong yang benar. Kalau sekarang kan kita bisa bohong, Pak. Kalau sekarang lidah kita bisa berkarate, Pak. Ya, bisa bersilat lidah, tapi nanti di hadapan Allah enggak bisa lagi ngomong sejujur-jujurnya. Ya, ayo cepat-cepat. Yang suami pernah salah dengan istri, minta maaf dengan istri. Yang istri salah dengan suami, minta maaf dengan suami. Nunggu tidur cium. Papa maaf, mama pernah khilaf. Mama maaf, papa pernah khilaf. Ya. Jadi jasad kita ditanya. Lalu apa lagi, Pak? Wal ilm, ilmu, pengetahuan. Ya. Pengetahuan ini apa? Ustaz, saya kan nggak sekolah. Bukan hanya dia yang ditanya, oh dia pengetahuan ketika dia sekolah, enggak. Dia sebagai orang tua, apa yang dia terapkan, didikan apa yang diterapkan untuk anaknya. Dia sebagai seorang pemimpin, bagaimana dia
mengayomi bawahannya, yang kepala daerah, kepala negara bagaimana mengayomi bawahannya, rakyatnya, masyarakatnya, yang RT bagaimana dengan rakyatnya, dengan warganya, ya. Suami dengan keluarganya bagaimana? Ini akan ditanya apa? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu ketika dia memiliki ilmu, ilmunya diajarkan enggak, disiarkan enggak ilmunya, disampaikan enggak kepada orang, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Atau dia cuek saja. Ibu jangan bilang ketika suami kita, ketika seorang istri, ibu, ketika seorang istri dia berpenampilan tidak sesuai yang diharapkan oleh suami, lalu suami ini diam, jangan bilang suami ini diam. Bisa jadi suami ini udah letih untuk menyampaikan, Pak, Mama jangan lagi kayak gini, jangan lagi kayak gini sayang, jangan kayak gini sayang, jangan kayak gini sayang, jangan kayak gini. Tapi masih dilakukan, hatta sakatar rajul, sampai suaminya diam. Suaminya diam. Suaminya udah capek untuk ngomongin, lalu suaminya diam. Maka sampai kapanpun ini suami bara'ah minal dzunub, bara'ah minaz zima. Dia terbebas dari sanksinya, dia terbebas dari dosanya. Kenapa? Dia udah sampaikan terus, hatta sampai di titik terendahnya dia, di titik nadirnya, di titik jenuhnya. Ya Allah, aku udah sampaikan berkali-kali tapi dia nggak bisa berubah juga. Terus dia lakukan ini, terus dia lakukan ini. Dia terpedaya, dia terpesona dengan dunianya, dia terpesona dengan teman-temannya, dia terpedaya dengan komunitasnya. Dia terpesona dengan tabiatnya, dengan circle-nya. Sampaikan kepada Allah seperti itu, Pak. Ketika kita udah berikan masukan, nasihat, tapi enggak juga digubris, bilang sama Allah, ya Allah, Engkau akan nanya aku terhadap ini, ya Allah. Dan aku berkali-kali menyampaikan kepada dia, ya Allah. Dan aku serahkan kepada Engkau, ya Allah. Ketika titik nadir, titik terendah itu udah ada dalam diri kita, katakan kepada Allah. Sehingga kita terbebas, Pak. Kan terkadang ada istri-istri yang dia terlena dengan circle-nya. Circle itu apa ya? Komunitasnya, Pak. Dia terlena dengan kawan-kawannya, dia terlena dengan kecantikannya, dia terpedaya dengan ininya, sehingga apa yang disampaikan dari kebaikan-kebaikan seorang laki-laki yang mencintai dirinya, dia abaikan. Suaminya dia abaikan. Orang yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat dia abaikan. Maka dia mulai ketika itu sampai akhir hayatnya, Pak, ketika dia lakukan itu, apapun yang dia lewatin. Ibu-ibu perhatikan. Ibu-ibu perhatikan. Ya. Nabi menyampaikan kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahrah, putri Nabi, ketika Nabi akan menikahkan Fatimah kepada Sayyiduna Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa kata Nabi kepada Fatimah? Ibu-ibu perhatikan. Ya Fatimah, kalau seandainya suamimu udah melarang, tapi engkau masih mengerjakan, lalu suamimu menasihatin engkau, tapi engkau masih mengerjakan, lalu suami engkau masih mengerjakan, melarang engkau, menasihatin engkau, tapi engkau masih mengerjakan, la anakillah wal malaikah wan nas wa ma khaliqallahu fiha. Allah melaknat engkau, malaikat melaknat engkau, manusia melaknat engkau, dan seluruh makhluk-makhluk Allah yang engkau lewatin ketika itu. Seluruh makhluk-makhluk Allah yang engkau lewatin ketika itu ikut melaknat engkau. Hati-hati, Bu. Jangan bilang suami diam ketika udah disampaikan, tapi dia masih ngerjakan. Ini kata Nabi kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahrah, Allah melaknat engkau, malaikat melaknat engkau, manusia melaknat engkau, dan seluruh yang engkau lewatin. Dia lewat ruko-ruko, jangan bilang ruko-ruko, bangunan-bangunan itu tidak berzikir kepada Allah, Pak. Dia melaknat, Pak. Dia melaknat, anti mal'una, sampai motor yang dia pakai, mobil yang dia kendarain, mobil berkata, bannya berkata, dinding mobilnya berkata, setirnya berkata, dia punya safety beltnya berkata, tempat duduknya berkata, mesinnya berkata, anti mal'unah, engkau dilaknat, engkau terlaknat. Aspal yang dia lewati juga berkata, anti mal'unah, engkau terlaknat. Dia melewati pohon-pohon, hatta taqulu sajarah, anti mal'unah. Pohon-pohon ini juga berkata, engkau terlaknat. Sampai dia pulang, besok dia berpakaian itu lagi, atau model kayak gitu lagi, lalu dia pergi.
semuanya akan berkata anti mal'unah, engkau terlaknat, na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu kita mau cari apa di dunia ini? Kita mau cari apa di dunia ini, Bapak Ibu? Dunia ini kan nggak lama, Pak. Apa yang mau kita cari? Yang mau kita banggakan juga apa, Pak? Kekayaan, kegantengan, ketampanan, kecantikan, kemolekan. Apa yang mau kita banggakan di dunia ini, Pak? Ya. Jangan sampai seluruh makhluk Allah melaknat kita. Nauzubillah subhanahu nauzubillah. Habis ya? Belum tanya jawab. Ini belum selesai, Pak. Sesuatu itu belum selesai penyampaian jadi nggak enak. Tertahan. Insya Allah minggu depan kita sambung, Bapak Ibu. Ya, Ibu-ibu pelajarannya tadi udah 4 yang akan ditanya. Yang terakhir belum selesai. Insya Allah minggu depan kita akan sambung. Insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur, diluaskan rezeki, Allah berkahi kita Rajab, Syaban, Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.